Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing tentang fork, masih melanjutkan materi sebelumnya. Yang sebelumnya yaitu Queen Fork. Nah sekarang hari ini yaitu Knight Fork, kemudian Benteng Fork, dan juga Gajah Fork. Jadi yang belum mengetahui apa itu tentang fork, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang berada di Queen Fork. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari kuda fork atau penggarpuan. Posisi seperti ini Knight Fork-nya yaitu kuda ke D5 dengan ancaman raja di E7, kemudian benteng di C7. Nah, ini contoh dari Knight Fork atau menggarpu dengan kuda. Berikutnya, contoh seperti ini melakukan Knight Fork yaitu kuda ke E7. Ancamannya raja di G8 dan juga menteri di C6. Berikutnya, posisi seperti ini kita akan melakukan serangan double atau bisa mendapatkan menteri dan juga benteng. Kuda ke C2. Pilihannya yaitu tentang bisa menyerang menteri di E3, kemudian benteng di A1 dan juga melakukan serangan di raja E1. Berikutnya, Knight Fork-nya yaitu kuda ke D5, ancamannya menteri dan juga raja di C7. Kira-kira selanjutnya kuda ke petak. Ya, betul, ke F6. Mengancam menteri dan juga raja di E4. Kuda ke D5. Kira-kira contoh seperti ini. Ya, kuda ke E5. Ancamannya menteri dan juga raja. Selanjutnya, betul, kuda ke G3. Dan ini kuda ke E6. Nah, ini salah satu contoh tentang Knight Fork atau menggarpu dengan kuda. Selanjutnya kita bisa melihat akan menggarpu dengan benteng. Jadi benteng memberikan serangan raja ke F5 dan juga mendapatkan kuda di A5 yaitu benteng ke D5. Ancamannya raja kemudian kuda di A5. Ini contoh benteng melakukan penggarpuan. Kalau dia lari, rajanya kita tinggal pukul kuda di A5. Oke, selanjutnya masih sama, benteng melakukan penggarpuan yaitu benteng ke D5. Ancamannya raja, kemudian kuda di D8. Raja F6, baru pukul benteng kali D8. Contoh berikutnya yaitu tentang menggarpu dengan gajah. Jadi lihat adanya petak benteng yang berada di petak jalur hitam dan juga raja di A1 ditempatkan di petak warna hitam, sedangkan gajah hitam berada di petak warna hitam. Jadi kita bisa memberikan fork atau penggarpuan di gajah C3 untuk menyerang benteng, kemudian raja. Kalau rajanya lari, kita tinggal pukul benteng di E4. Berikutnya masih sama yaitu menggarpu dengan gajah ke D4, mengancam raja dan juga benteng. Rajanya pindah ke G2, kita tinggal pukul gajah kali G7. Untuk selanjutnya benteng ke D3, ancamannya menggarpu raja dan juga kuda. Selanjutnya kira-kira langkahnya untuk hitam. Oke, gajah ke E4.
Ancamannya raja kalau rajanya lari, kemudian pukul benteng di C6. Contoh seperti ini, putih yang jalan. Oke, gajah ke D2, ancamannya benteng, kemudian kuda. Karena kuda di C3 ini tidak bisa disupport atau dibela oleh benteng di E1, karena ketika E3 masih ada ancaman gajah di D2. Kemudian kalau benteng ke C1 masih juga ada ancaman gajah di D2. Jadi harus dikorbankan perwiranya salah satu, atau misalkan benteng ke F1 tinggal pukul gajah kali C3. Hitam yang melangkah, kira-kira langkahnya ya kita rook menggarpu kuda di E2, kemudian raja di B2. Rajanya lari, kita tinggal pukul kuda di E2. Berikutnya hitam yang melangkah. Oke, gajah ke D3, ancamannya benteng dan juga kuda di A3. Harus menyelamatkan salah satunya. Jika benteng ke D1, maka gajah kali A6. Selanjutnya, putih yang melangkah. Ya, ada serangan di petak D5. Ancamannya raja, kemudian menteri di C4. Hitam yang melangkah. Oke, benteng ke D4. Ancamannya gajah di A4, kemudian kuda di D2. Nah, ini posisinya menggarpu dengan benteng. Untuk posisi seperti ini, teman-teman bisa komen di bawah kira-kira jawabannya apa. Putih yang melangkah. Oke, ini aja teman-teman tentang penggarpuan. Jika teman-teman masih belum tahu ataupun belum melihat video sebelumnya tentang penggarpuan itu apa, teman-teman bisa cek di playlist untuk melihat tentang Queen Fork. Jadi di situ sudah aku beri penjelasan tentang fork. Oke, ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat.